Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga gila, nego gila, sakit jiwa, banyak orang jadi gila. Harbolnas Bukalapak bikin gila. Bukalapak merupakan salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Bukalapak didirikan oleh seseorang yang bernama Ahmad Zaki. Ahmad Zaki adalah seorang lulusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, seorang pria yang lahir dan besar di Sragen, Jawa Tengah. Zaki bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, bahkan saat kecil PLN belum bisa mengakses ke rumahnya. Namun berkat didikan kedua orang tuanya yang merupakan seorang guru di SMP mengajarkan bahwasanya pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk bisa merubah kehidupan seseorang, untuk bisa menjadikan seseorang itu lebih sukses dan lebih berhasil dari pendahulu-pendahulunya. Zaki sejak kecil telah memiliki keinginan untuk menjadi seorang pengusaha, di mana ia yakin seorang pengusaha pastinya memerlukan kerja keras, memerlukan suatu usaha yang lebih daripada seorang yang ingin menjadi seorang pegawai. Selepas kuliah, Zaki dibenturkan dengan dua idealisme, antara ingin melanjutkan mimpinya untuk menjadi pengusaha atau melamar pekerjaan untuk menjadi pegawai. Zaki telah melamar beberapa pekerjaan di berbagai perusahaan, akan tetapi belum mendapat tawaran untuk bekerja. Akhirnya ia kembali mengingat cita-cita di masa kecilnya untuk menjadi seorang pengusaha. Akhirnya ia bersama dengan rekannya membuat suatu perusahaan bernama Sweet Media, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konsultasi di bidang IT. Dari Sweet Media ini kemudian Zaki bersama dengan rekan-rekannya memiliki sebuah ide untuk mengembangkan suatu platform jual beli yang bisa menghubungkan suatu penjual dengan pembeli secara online. Akhirnya pada tahun 2010 di sebuah kos-kosan yang berukuran 4x4, Ahmad Zaki dan rekan-rekannya resmi mendirikan sebuah platform jual beli online yang bernama Bukalapak. Hanya dengan modal Rp90.000 yang digunakan untuk membeli domain Bukalapak tadi, Ahmad Zaki dan rekan-rekan resmi meluncurkan Bukalapak dan bisa diakses oleh seluruh pengguna. Setelah resmi berdiri, Zaki kemudian mencari orang-orang untuk diajak menggunakan platformnya tadi. Ia berkunjung ke mal-mal, ke toko-toko besar. Akan tetapi hasil yang didapatkan adalah sebuah kemustahilan. Mereka tidak tertarik untuk bisa join di Bukalapak. Sebab apa? Sebab usaha dan uang yang didapatkan ketika ia berjualan secara offline itu sudah mencukupi dirinya. Juga mereka masih sangat awam dan masih sangat takut untuk membuka dan bertransaksi secara online. Penolakan yang dialami oleh Zaki tidak membuat ia menyerah. Ia kemudian mengubah strateginya dengan tidak menyasar kepada toko-toko besar, melainkan ganti menyasar kepada toko-toko kecil dan juga komunitas-komunitas yang ada. Toko kecil dan juga komunitas-komunitas itu tertarik dengan ide Bukalapak yang Zaki tawarkan. Mereka berpikiran bahwasannya apa salahnya untuk mencoba. Siapa tahu dengan menggunakan Bukalapak ini dapat meningkatkan penghasilan dan juga memperbaiki toko-toko yang mereka miliki. 1 tahun berjalan, Zaki memiliki keinginan dan keraguan untuk masa depan dari Bukalapak. Ia sempat terbesit keinginan untuk membubarkan saja Bukalapak, sebab tidak ada investor yang bisa mendanai proyek-proyek ini. Namun ia kembali sadar tentang banyaknya pengguna, tentang banyaknya orang-orang yang telah mengakses Bukalapak, sehingga hal itu menjadikan Ahmad Zaki untuk bersemangat kembali mencari investor untuk mendanai Bukalapak ini. Sehingga dengan semangat tadi, Ahmad Zaki berhasil mendapatkan pendanaan dari beberapa perusahaan dengan nilai investasi yang mencapai 1 miliar.
Dana itu kemudian digunakan Ahmad Zaki untuk memperbaiki kualitas timnya, untuk mendatangkan tenaga-tenaga ahli yang bisa memajukan Bukalapak, mengembangkan Bukalapak menjadi sebuah platform yang lebih profesional. Dengan hadirnya tenaga-tenaga ahli ini menjadikan Bukalapak semakin berkembang secara pesat. Di 2019 jumlah pegawai yang ada di Bukalapak telah menyentuh 2.000 orang. Kemudian di tahun 2021 Bukalapak telah berhasil menjalin mitra dengan 14,2 juta mitra dan memiliki 29,88 juta pengunjung. Bahkan di akhir tahun 2022 laba bersih yang dihasilkan oleh Bukalapak mencapai angka 8,59 triliun rupiah. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Ahmad Zaki ini bagi kehidupan saya adalah bagaimana yang pertama, keinginan dan juga tekad serta kerja keras adalah sebuah kunci untuk seseorang menjadi sukses. Dimana ketiga hal tadi mengantarkan seseorang untuk terus melakukan inovasi, untuk tidak mudah menyerah, sehingga itu menjadikan ide-ide dan juga pemikiran-pemikiran serta usaha-usaha yang akan kita lakukan bisa menuju kepada kesuksesan. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa saya ambil dari kisah Ahmad Zaki ini adalah di akhir tahun 2021 Ahmad Zaki memutuskan untuk berhenti menjadi CEO. Akan tetapi pendapatan Ahmad Zaki dari Bukalapak ini tidak berhenti. Ia dengan saham yang diletakkan di Bukalapak terus menghasilkan uang.